Ada satu ruang kesenian di Kabupaten Ponorogo yang berhasil menciptakan gerakan seni dari masyarakat. Yap, dari masyarakat desa. Dari gerakan seni yang mereka buat bersama-sama warga, sampai banyak seniman dari berbagai belahan dunia tertarik datang ke desa ini. Tepatnya di Ganggayam, Desa Tonatan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Berbagai seniman yang sampai mau belain datang ke desa ini, diantaranya dari Jepang, Kanada, Amerika Serikat, dan Serbia. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya mereka buat? Dan gimana perjalanan para pelaku kesenian di sini sampai bisa menggerakkan masyarakat desa? Di Ponorogo khususnya terkadang kita ngomongin mural, mural itu kan dianggap kumuh, kotor nih, ngotorin tembok dan sebagainya. Nah, kita ingin hadir dengan lebih berkelas. Banyak seniman dari berbagai daerah, berbagai negara bahkan datang ke sini dari gang yang sebelumnya belum menjadi apa-apa dan kemudian sekarang menjadi apa-apa. Selamat datang di segmen Baru Tahu. Oke, sekarang kita udah sama Mas Agra, juru bicara dari Teras Aspis. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Salah satu hal yang mencolok kalau misalnya masuk ke Ganggayam itu adalah masjid ini. Ya, Masjid Lillahi Ta'ala tulisannya ya. ya benar. Nah, di belakangnya ada coretan seperti ini. Ini bisa dijelasin apa sih Mas Agra? Oke, jadi pertama aku jelasin tentang senimannya dulu ya. Oke. Jadi kita ngundang salah satu seniman, kelompok seni yang sudah menasional bahkan internasional ya mereka. Namanya Geger Boyo, dari Yogyakarta untuk bergabung di suatu kegiatan kolektif kami gitu kan. Dan konsep lukisan bukan cuma ini aja ya, tapi mural di sepanjang jalan, sepanjang Ganggayam ini itu berdasarkan hasil residensi. Jadi hasil residensi itu mereka benar-benar menetap di sini untuk melakukan observasi. Ya kan? Mereka observasi, mereka tanya ke warga, mereka jalan-jalan, mereka membaur dengan masyarakat. Nah, dari hasil observasi itu mereka tuangkan dalam bentuk mural. Jadi dari sepanjang jalan ini adalah hasil observasi dari seniman-seniman yang datang di sini. Mereka berproses selama 1 minggu untuk membuat mural. Nah, yang kebetulan di tembok ini itu, tembok masjid ini mereka mencoba untuk merekam hasil observasi dari kehidupan religi lah ya, kehidupan religi yang ada di kampung ini kayak gitu, dan di Ponorogo. Makanya di sana ada gapuro makam Bathara Katong, ada gambar sunan-sunan dan beberapa kegiatan-kegiatan terkait apa ya, keagamaan tapi berbasis budaya Jawa. Ada genduren dan lain sebagainya. Tidak lupa juga mereka di sini ini juga mengingatkan dengan beberapa kata-kata, beberapa kalimat untuk apa ya, mengingat gitu ya, mengingat kepada Tuhan, lalu juga sisi religinya mereka keluarkan, bagaimana apa saja sih wejangan yang didapat dari masyarakat atau warga seperti itu. Ini yang bikin namanya siapa Mas untuk senimannya? Ini dari Geger Boyo, kelompok Geger Boyo. Geger Boyo itu ada 4 orang, ada Mas Moki, ada Mas Fendi, ada Mas NK, sama ada Mbak Anjani. 4 orang. Mereka aslinya dari Yogyakarta? Dari Yogyakarta, mereka aslinya dari Yogyakarta. Dan dengar-dengar level mereka sebetulnya udah internasional ya? Ya, mereka sudah sempat juga untuk menggarap salah satu pulau di Jepang juga, sama konsepnya. Jadi observasi residensi, portofolionya juga sudah banyak, dan kebetulan alhamdulillah mereka mendukung apa yang sedang kami canangkan kayak gitu, untuk bagaimana ya mural. Kalau misalkan kita ngomongin nih di Ponorogo khususnya, terkadang kita ngomongin mural, mural itu kan dianggap kumuh, kotor nih, ngotorin tembok dan sebagainya. Nah, kita ingin hadir dengan lebih berkelas kayak gitu. Kita ingin hadir lebih berkelas. Kita mau kasih tahu bahwasanya mural itu juga bisa jadi salah satu potensi untuk mengembangkan daerah kayak gitu loh. Nah, contohnya salah satunya ini. Makanya kita nyebutnya ini sebagai landmark kita ya, maksudnya landmarknya Setiaris Art Space yang akhirnya bisa dinikmati oleh orang-orang itu seumur hidup. Ya gitu. Dan yang menarik sebetulnya ini jadi daya tarik ya. Iya. Daya tarik bahwasanya banyak sekali seniman-seniman dari berbagai daerah. Dari mana aja Mas? Kita kalau misalkan skala nasional, kita ada dari teman-teman kolektif Histeria, kita dari apa teman-teman Ace Jogja, terus beberapa seniman lainnya juga. Kalau secara internasional kami sudah pernah kedatangan
International for Global Dialogue dari Jepang. Ngadakan proyek bareng sama kita juga. Terus ada Kanada, ada Serbia, ada Amerika, ada produser musik dan lain sebagainya lah. Kita kedatangan mereka itu untuk mengetahui bagaimana ekosistem membangun suatu SDM melalui kesenian. Kayak gitu. Bahwasanya Gang Gayam sebelum adanya produk-produk kesenian ini bukan jadi apa-apa ya, belum jadi apa-apa. Belum jadi apa-apa. Jadi memang PR kita lumayan berat di awal memang karena satu ini gang kecil yang nggak bisa, mobil tuh nggak bisa berpapasan juga. Kita di gang kecil yang sepi di pinggiran kota kayak gitu kan. Terus akhirnya masyarakat sekitar nggak pede mau buka usaha dan sebagainya, siapa yang mau beli dan lain-lain gitu kan. Tapi untuk menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat, akhirnya kita perlu nih untuk menciptakan wahana. Bahasa kita ada wahana yang perlu kita ciptakan untuk bisa memikat sehingga orang-orang tertarik. Makanya terus akhirnya ada beberapa yang jalan di sini usaha dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan itu terbukti berhasil ya dengan kedatangan banyak seniman dari berbagai daerah, berbagai negara bahkan datang ke sini dari gang yang sebelumnya belum menjadi apa-apa dan kemudian sekarang menjadi apa-apa. Prosesnya itu berapa tahun Mas itu? Kalau prosesnya berapa tahun, dari 2018 itu Presiden Steris Art Space Mas Andreas Wahyu Kurniawan itu sudah memulai gerakannya gitu kan untuk melakukan beberapa pendekatan seperti itu. Tapi secara resminya kita memulai gerakan secara kelompok itu di tahun 2022. 2022 itu kita memulai event pertama kita Hanapuka. Kita buka dengan teater monolog waktu itu. Kita buka dengan monolog sih. Terus ternyata respon berdatangan dari orang lumayan gitu kan, lumayan mendukung apa yang sedang kita kerjakan gitu. Meskipun awalnya ada gesekan nggak Mas? Ya, meskipun awalnya itu masih kita perlu memahamkan nih mengenai apa sih tujuan kita, apa sih art space itu kayak gitu. Banyak hal lah yang perlu kita pahamkan karena memang notabene ini desa yang kalau bicara secara mayoritas memang kalau jam 9 malam ke atas itu menjadi waktu privacy kan seperti itu. Nah itu yang akhirnya mulai kita tumbuhkan kesadaran orang-orang di sini dan kenapa kita perlu membuat hal-hal semacam ini kayak gitu sih. Mas Agra, kalau misalnya dari perjalanan yang panjang ini cerita awal gesekannya dari masyarakat yang paling parah atau paling lucu gitu ya, gesekan sama masyarakat nih. Ini anak-anak ngapain sih ini? Itu kayak apa sih Mas? Kalau gesekan sih nggak begitu parah sih ya, paling cuma kita ditelepon, Mas Bribeni, nah kayak gitu, bisa apa namanya dikecilin nggak suaranya dan sebagainya, hal-hal kayak gitu aja sih. Kalau untuk event ya mungkin orang-orang cuma nginceng-nginceng kayak gitu, gitu. Ya itu aja sih, nggak sampai parah ya. Gitu. Pendekatannya kalau misalnya dikasih clue nih, pendekatannya seperti apa sih Mas? Pendekatannya karena akhirnya dari konflik itu tadi kita nemu bahwasanya lebih banyak orang yang bodoh amat tentang apa yang kita buat ini gitu kan. Pendekatannya akhirnya kita menggunakan basis kesenian yang bisa melibatkan masyarakat secara aktif. Seperti itu. Jadi kita mencoba untuk membuat wahana-wahana yang bagaimana orang-orang sekitar pun bisa join, bisa ikut, bisa juga merasakan efek dampak dari apa yang kita buat kayak gitu. Jadi kita bikin satu konsep-konsep yang memang nggak perlu megah, nggak perlu mewah kayak gitu. Bahwasanya di kampung dengan gang kecil ini kita bisa kok bikin sesuatu dan bahkan bisa jadi percontohan buat siapapun kayak gitu. Menarik. Dan memang yang menarik adalah bahwasanya ini ada sekali banyak produk-produk. Kalau misalnya mural itu ya, mural banyak di mural nih sekarang di setiap bangunan gitu ya. Bahkan yang se-ekstrim ini termasuknya kalau menurutku ini ekstrim ya, karena ini masjid gitu, masjid di mural. Dan ini muralnya mural bukan asal-asalan, ini adalah mural yang kalau ditaksir nilainya ini nggak ternilai gitu, apalagi yang membuat adalah seniman yang memang udah pernah membuat satu proyek internasional gitu ya. Dan ini jadinya seperti ini. Ini ada lagi nggak Mas kalau misalnya selain di ini? Ada kita lagi tur sekalian. Boleh? Yuk. Oke, tetap matikan. Kita lihat. Oke, Mas Gira, ini apa sih Mas Gira? Oke, yang ini nih mural dari kongan.co, asal Madiun, senimannya namanya Saptarahita. Residensi di sini juga, makanya di sini isinya adalah apa-apa yang ia temukan di Gang Gayam. Salah satu ikonnya ini pohon gayam. Pohon gayam, lalu ada biji melinjo di sini. Kalau kita ngomongin ngebel,
Kita akan berjumpa dengan cerita rakyat naga, ngomongin reog dengan macan. Terus karena di seberang sana itu tempat latihan salah satu perguruan silat, makanya ada beberapa unsur bunga teratai di sini juga kayak gitu. Ada banyak sih yang digambarkan flora, fauna maupun apa yang ia temukan di apa namanya sekitar Gang Gayam. Sekitar Gang Gayam. Jadi memang rekaman flora dan fauna. Oke. Dengan monokrom ya, jadi dengan basic warna biru. Oke. Monokrom, satu warna biru, tapi ya ini hasilnya kayak gini sih. Mural ini dibangun di bangunan warga ini, Mas? Iya, di rumah warga. Seterbuka itu ya warga ya. sama ininya. Jadi mereka juga open, kita sediakan beberapa pilihan untuk orang-orang mau seniman, mau pilih tembok yang mana gitu. Jadi semua di sini. Termasuk yang ngeputih tembok ini juga masyarakat semua, warga semua. Jadi warga gitu pun juga ikut bikin mural ya? Iya, jadi hampir semua kepanitiaan khususnya untuk persiapan itu kita dibantu sama warga semua. Mulai dari kerja bakti kebersihan lingkungan, lalu apa namanya pemasangan plot tenda-tenda agar seniman nggak kehujanan, lalu juga yang mutih tembok ini sepanjang jalan ini yang ngeputih apa semuanya itu dari masyarakat kampung kayak gitu. Dari yang sekarang yang tadinya bukan apa-apa, ada gesekan nama warga lah, dan akhirnya sampai warga seterbuka itu dan akhirnya berhasil mendatangkan seniman-seniman datang ke Gang Gayam ini. Sebetulnya kalau di Mas Agar sendiri ada kisah yang atau cerita yang mengharukan yang bikin betul-betul terharu nggak sih di titik sampai saat ini? Apa ya? Ya kalau misalkan ngomongin kita dulu tuh memang membangun ini dengan semangat gitu, karena kan semboyan kita adalah seni kanthi lagu ya, yang penting kita jalan gitu. Kita nggak dapat support juga dari pemerintah waktu itu, terus kita bergerak sendiri untuk pembuktian, kita mencoba cari sponsor sendiri, pun kadang juga kita ngerogoh kocek sendiri kayak gitu. Kami yakin bahwasanya tujuan baik itu pasti akan menghadirkan sesuatu hal yang baik kayak gitu loh. Makanya yang kita yakini bahwasanya kita itu sedang menciptakan sebuah pusaran magnetik lah untuk orang-orang datang ke sini kayak gitu. Dan kami ingin benar-benar bagaimana SDM yang pertama tuh SDM tuh bisa benar-benar meningkat ya, meningkat dari masyarakat. Mereka punya selera, mereka punya semangat untuk memperbaiki kualitas hidup dan lain sebagainya lah. Itu terus juga ini adalah salah satu bentuk kami bagaimana kami ingin melestarikan desa. Kami ingin melestarikan lingkungan yang asri kayak gitu. Justru ini adalah cara kami, karena kami ingin membangun kepercayaan diri masyarakat bahwasanya desa itu ya punya potensi besar gitu. Kita nggak harus berlomba-lomba bikin gedung, kita nggak harus berlomba-lomba untuk bikin sesuatu yang apa namanya metropolitan. Kita nggak harus berlomba-lomba jadi kota kok. Kita tetap bisa menjadi desa, tapi bagaimana pola pikir kita bisa lebih jauh daripada orang kota. Itu biarkanlah desa tetap menjadi desa dengan segenap potensinya gitu. Benar. Kalau semuanya jadi kota ya mau apa, kita mau makan apa, tanaman di mana dan lain sebagainya, kita mau seperti apa. Kalau misalkan semuanya berlomba-lomba jadi kota, nanti pasti akan ada satu titik di mana orang yang penat, orang yang sudah sibuk kan dengan kesibukan kota itu, yang mereka akan cari pertama adalah ketenangan, dan desalah tempat ketenangan itu. Makanya ruang-ruang seperti ini memang harus dijaga. Ya. Tapi satu sisi lain yang menarik dari desa, bahwasanya seringkali stereotip yang ada kalau misalnya bicara soal apa-apa yang ada di desa, terutama warga desa katakanlah gitu ya, itu stereotip yang muncul adalah orang awam gitu. Sedangkan kalau saya melihat dari mural-mural ini, kalau boleh beropini bahwasanya mural-mural ini visioner sekali gitu dengan gambarannya, dan ini bernilai banget gitu kalau misalnya teman-teman mengunjungi ini ya gitu ya. Pertanyaannya sebetulnya apakah teman-teman setiaris ini juga sampai mengajarkan para masyarakat desa khususnya di sekitaran Gang Gayam di Desa Tonatan ini untuk berkesenian? Pasti ya, kita mulai ngajak Karang Taruna buat join ke event-event kita. Kita mulai kenalkan gimana sih cara kerja kesenian Karang Taruna, lalu juga tetangga-tetangga kiri kanan kami ini kami ajak juga, yang akhirnya mau terbuka gitu. Pun juga kami tidak semata-mata langsung wah kamu harus berkesenian gitu, enggak. Kita apa namanya
melakukan pendekatan secara humanis gitu kan. Kita Hmm. melakukan pendekatan secara cinta kasih lah, nah, gitu kan. Hmm. Termasuk juga kita nge-branding potensi desa ini dari di sepanjang jalan ini ada 3 pabrik emping kayak gitu kan. Oke. Yang akhirnya mereka juga berdampak kayak misalkan kalau ada wisatawan ke sini, Hmm. mereka beli emping di sini kayak gitu. Jadi salah satu khas yang ada di sinilah kayak Di gitu. Ganggayam ini ya. Ganggayam ini. Berarti artinya teman-teman punya program pendidikan untuk masyarakat dalam kesenian? Ada, kita terbuka buat siapapun sih sebenarnya, bukan hanya masyarakat kampung ini ya. Hmm. Karena kita juga sudah memulai untuk open class kayak kemarin kita gabung beberapa sekolahan untuk teater, lalu kelas film, ada kelas musik, juga ada kelas seni rupa yang juga sudah jalan. Kita juga open workshop waktu sama Jepang kemarin, workshop Wow. batik gitu. Jadi memang kita berusaha untuk bagaimana kita bisa melakukan pendekatan kesenian ini sebagai satu ajang silaturahmi pun juga peringatan sumber daya manusia bersama dengan kami sendiri ataupun bersama dengan kolaborasi komunitas-komunitas yang lain seperti misalkan kolektif Histeria dari Semarang itu mereka pernah bikin 2 kali di sini. Yang pertama diskusi mengenai buku mereka yang launching dari total ada berapa ratus art space itu yang mereka bukukan, mereka buka diskusi di sini apa sih pentingnya kita membangun ekosistem kesenian, itu mereka pernah buka diskusi di sini. Pun mereka juga pernah bikin pelatihan pembuatan zin. Pesertanya adalah Karang Taruna dan memang anak-anak sekolah yang mau ikut aja. Gitu. Mas, tempat pelatihannya di mana Mas itu? Tempat pelatihannya kita langsung di Setiaris Art Space-nya. Berarti kita ke sana ya? Oke. Coba ya. Oke. Ini salah dua sih. Ini beberapa publikasi yang publikasi dari mana ini? Dari teman-teman radar ya? Jawa Pos. Jawa Pos ini. Bentuk publikasinya seperti ini. Estetika mural usung kearifan lokal. Ini pameran seni rupa seumur hidup di Ganggayam yang mural-muralnya tadi kita lihat. Dan selain itu, selain seni rupa juga ada di musik nih. Nih. Jadi salah satu tempat yang mendorong musisi lokal untuk menciptakan karya orisinal gitu ya. Dan ini konsernya lewat konser Gembrebek. Nah, sebetulnya kalau di Setiaris Art Space itu mewadahi disiplin seni apa aja sih? Kita semua disiplin seni ya. Kalau secara universal kita ada 3, media rekam, seni pertunjukan, dan juga seni murni atau seni rupa ya. Jadi kita ada folder-folder atau file-file seperti kalau teater itu kita ada Hanapuka. Kalau musik itu kita ada Gembrebek untuk eventnya, untuk publishing dan juga recordingnya itu ada Setiaris Sound Corner. Terus untuk apa teater itu film kita ada Ganggayam, pemutaran film. Ya, jadi ini juga kita bikin bioskop alternatif ya. Ini kita bikin bioskop alternatif juga, Ganggayam namanya. Kita juga bikin majalah. Ini ada majalah. Jadi kalau mau bisa mampir ke sini juga, gitu kan. Ini ada keterangan-keterangannya yang tadi dijelaskan gitu mengenai apa aja. Ada artikel juga. Yang semoga tahun ini juga bisa rilis lagi ya. Jadi kalau misalkan kita lagi open kontributor penulis aja sih, kalau misalkan ada teman-teman yang nonton dan ingin boleh tuh. Dan karena disiplin seninya berbagai, jadi multidisipliner, teman-teman ataupun yang pengen belajar juga bisa langsung ke sini ya? Bisa banget. Alamatnya di mana Mas? Belajar. Kita ada di Ganggayam. Kalau secara di map aja bisa Ganggayam atau Jalan Sekargayam nomor 39. Oke, di Setiaris Art Space. Ya, Tonatan. Pertanyaannya karena memang banyak disiplin ilmu, disiplin kesenian gitu, tentunya akan ada semacam mikro ekosistem gitu ya di Setiaris Art Space gitu ya. Iya. Mikro ekosistem, dan yang tujuannya teman-teman Setiaris Art Space juga untuk menciptakan ekosistem kesenian di lingkup Kabupaten Ponorogo gitu ya. Benar. Kami berusaha bagaimana kami menyongsong. Kita tahu bahwasanya Ponorogo itu salah satu kota dengan industri kreatif unggulan, yaitu adalah seni pertunjukan atau kesenian gitu kan. Tapi menurut kami banyak hal-hal yang masih perlu diangkat dan kita perbaiki dari dasarnya atau dari akarnya gitu. Makanya kami bergerak bagaimana kami bukan hanya menciptakan pelaku keinginan kami, tapi kami juga harus menciptakan kolektor, kami harus menciptakan produser, kami harus menciptakan lighting man dan sebagainya, karena orang-orang di balik layar itu penting gitu. Itu yang berusaha juga kami angkat kayak gitu. Jadi dibicarakan perkara
bisa belajar di sini sangat bisa gitu. Kita belajar sangat terbuka. Itu menarik. Itu kalau misalnya akan lebih gayeng lagi kalau misalnya kita ngopi. Benar. Oke. Oke, di sini juga buka ini ya, buka kedai ya. Oke. Pesan dulu deh. Community itu sebenarnya ada loh gitu, Oke. yang perlu untuk kita dukung juga gitu. Dan bahkan Ponorogo itu bukan cuma reog gitu, Ponorogo itu juga ada gong gumbeng, ada kelingan, banyak banget kesenian di Ponorogo itu. Untuk ngomongin tradisi, untuk modernnya kita juga nggak kalah gitu. Kita punya musik hip hop, ada komunitasnya ya kan, Gani juga tergabung di sana. Selain supporting dalam bentuk material ataupun imaterial, ada lagi nggak sebetulnya yang diharapkan sama teman-teman komunitas ataupun pegiat kesenian ini dari pemerintah sebetulnya? Kayaknya sih kenapa muncul masalah-masalah yang berlarut-larut ya akhir-akhir ini di Ponorogo gitu kan, antara gap, oh ini kedinasan, oh ini tidak dan sebagainya, oh ini community yang kayak gimana, gap